belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita masuk ke statistika bagian ke-9. Adapun yang menjadi topik pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah menentukan ukuran penyebaran data berkelompok, yang akan kita fokuskan untuk menentukan nilai kuartil 1, 2, dan 3. Baiklah anak-anak sekalian, semoga contoh serta penjelasan yang akan saya paparkan dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Topik kita kali ini adalah ukuran penyebaran data berkelompok yang akan kita fokuskan untuk menghitung nilai kuartil 1, 2, dan 3. Sama seperti di pembahasan yang sebelumnya, bahwa kuartil 2 ini itu nilainya sama dengan median, baik untuk data tunggal maupun untuk data yang berkelompok. Baiklah, bentuk umum dari kuartil untuk data berkelompok adalah QI sama dengan TB tambah I per 4 kali N dikurang FK dibagi dengan FQI kali P. Kita akan melihat keterangan dari setiap item yang ada di bentuk umumnya. I itu kita substitusikan dengan 1, 2, dan 3. Artinya kalau kita mau menghitung kuartil 1, maka substitusi I-nya menjadi 1. Kalau kita mau menghitung kuartil 2, kita substitusi I-nya 2, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut dengan TB. TB adalah tepi bawah kelas QI. Kalau kelas 1 kuartil 1 berarti tepi bawah kuartil 1. Kalau misalnya kuartil 2 berarti tepi bawah kuartil 2, dan seterusnya. Nah, tepi bawah kelas, tentunya kelasnya itu adalah kelas yang memuat datuk ke I per 4 dikali N. Saya ulang, kelasnya adalah kelas yang memuat datum ke I per 4 kali N. Jadi inilah yang pertama sekali harus kita hitung sebelum kita menentukan tepi bawahnya. Itu dia. Kita lanjut dengan FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. Kalau misalnya kelas kuartilnya itu adalah di kelas kedua, maka frekuensi kumulatifnya adalah total frekuensi sebelum kelas kedua, berarti frekuensi kelas pertama. Kalau misalnya kelas kuartilnya berada di kelas keempat, baik itu kuartil 1, 2, atau 3, andaikan kuartil ketiga berada di kelas keempat, maka frekuensi kumulatif adalah total frekuensi dari kelas sebelum kelas keempat, berarti total frekuensi kelas 1, 2, dan 3. Gitu dia. Kemudian kita lanjut dengan FQI. FQI itu adalah frekuensi pada kelas kuartilnya itu sendiri, kemudian panjang P itu panjang kelas, dan N itu adalah total frekuensi. Baiklah, untuk lebih memahami, kita akan membahas contoh berikut ini. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari tabel berikut. Sudah disajikan tabel dengan kolom data dan kolom frekuensi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke hitungan, ada baiknya kita lengkapi satu kolom lagi tempat kita menghitung frekuensi kumulatif, karena ini dibutuhkan nanti dalam hitungan kita. Frekuensi kumulatif, kita mulai dari kelas pertama, diawali dengan 6. Kemudian untuk frekuensi kumulatif berikutnya adalah 6 tambah 5, yaitu 11. Kemudian berikutnya 11 tambah 15 itu 26. Kemudian 26 tambah 10 itu 36. Next 36 tambah 3 itu 39. Next 39 tambah 1 40. Berarti total frekuensi dari data ini adalah 40. Jadi ini langkah pertama yang kita lakukan sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya, karena ini akan sangat membantu kita untuk menentukan kelas kuartilnya. Baik, kita akan awali dengan menghitung nilai dari kuartil 1. Kuartil 1 atau boleh juga kita sebut dengan kuartil bawah. Kuartil 1, langkah pertama untuk menentukan kuartil itu selalu diawali dari menentukan I per 4 kali N.
Karena kita cerita kuartil 1 berarti kita substitusi I-nya 1/4 kali total frekuensi kita, yakni 40. Kemudian kita sederhanakan, 40 bagi 4 itu nilainya adalah 10. Berarti kuartil pertama itu berada di kelas yang memuat datum ke-10. Saya ulangi, kuartil pertama itu berada di kelas yang memuat datum ke-10. Nah, sekarang kita akan mencari datum ke-10 ini letaknya di kelas yang keberapa, ya, dengan melihat dari kolom frekuensi kumulatifnya saja. Kelas pertama itu frekuensi kumulatifnya masih 6. Kelas kedua frekuensi kumulatifnya sudah 11. Nah, sedangkan kuartil 1 itu berada di kelas yang memuat datum ke-10. Tentunya boleh kita simpulkan bahwa kuartil 1 itu berada di kelas kedua. Karena frekuensi kumulatifnya sudah 11, gitu ya. Kemudian kita buat kelas kuartil 1 itu adalah 7, bukan 7 ya. Ini kita ganti dia. Ini 52, berarti ini 53. 53. Oke. Kelas kuartil 1 itu adalah kelas 53 sampai 55. 53 sampai 55. Oke, next kita akan menentukan tepi bawahnya. Tepi bawah adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5, yaitu 52,5. Kita lanjut dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Nah, kuartil 1 itu berada di kelas kedua, berarti frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi di kelas sebelumnya, itu frekuensi kelas pertama, yakni 6. Kemudian kita lanjut dengan menentukan frekuensi kelas pada kelas kuartil 1. Nah, frekuensi pada kelasnya itu adalah 5. Berarti kita buat di sini 5. Kemudian yang kita butuhkan adalah panjang kelas. Panjang kelas. Nah, sekarang kita cek tadi kelas kuartil 1 kita itu adalah kelas kedua, yakni intervalnya 53 sampai 55. Jadi kalau kita hitung panjang kelasnya itu 53, 54, 55. Berarti panjang kelasnya 3. Kemudian yang terakhir adalah N. N adalah total frekuensi yang sudah kita hitung sebelumnya, yakni 40. Nah, setelah semua kebutuhan rumus kita lengkapi, baru kita lanjut untuk ke hitungannya. Diawali dengan rumusnya, QI sama dengan tepi bawah tambah I per 4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif, bagikan frekuensi pada kelas kuartilnya, kalikan dengan panjang kelas, sama dengan, silakan disubstitusi, TB itu adalah 52,5 tambah I per 4 kali N sudah kita hitung di awal. Dia itu nilainya adalah 10. 10 dikurang frekuensi kumulatif 6, frekuensi pada kelas kuartil 1 itu adalah 5 kali panjang kelasnya, yaitu 3, sama dengan 52,5 tambah 10 kurang 6 itu 4. 4 kali 3 itu 12 per 5, sama dengan 52,5 tambah 12 bagi 5, berarti 2,4, sama dengan totalnya berarti 54,9. Nah, ini adalah hasil hitungan untuk kuartil pertama. Nah, sekarang kita cek apakah hasil hitungan kuartil 1 ini memang berada pada kelas kuartilnya. Oke. Kelas kuartilnya tadi adalah intervalnya adalah 53 sampai 55. Hitungan kita adalah 54,59. Nah, 54,9 ini masih berada pada interval 53 sampai 55. Jadi, setiap hasil hitungan akhir harus kita cocokkan ke kelas kuartil yang sudah kita tentukan sebelumnya. Tidak boleh di luar interval itu ya, tidak boleh. Dia maksimalnya tepi atas, minimalnya tepi bawah. Artinya maksimalnya kalau kelas intervalnya itu 53 sampai 55, berarti
paling maksimal itu dia tepi atasnya, berarti tepi atas itu adalah 55,5, atau yang paling minimal itu adalah tepi bawahnya, yaitu 52,5. Oke ya. Kita lanjut dengan menghitung kuartil kedua. Kuartil kedua. Kuartil kedua ini sama dengan median ya. Oke. Diawali dengan menentukan I/4 kali N sama dengan 2/4 kali total frekuensi kita itu 40. 2/4 saya sederhanakan jadi 1/2 kali 40 sama dengan 40 bagi 2 itu 20. Berarti kelas kuartil kedua itu harus kelas yang sudah memuat datum ke-20. Oke, kita cek datum ke-20 ini berada di kelas ke berapa. Kita ceknya dari frekuensi kumulatif 20. Oke, sini. Nah, kelas yang memuat datum ke-20 itu adalah kelas ke-3, yakni kelas 56 sampai 58 yang frekuensinya adalah 15. Oke, kita tuliskan kelas kuartil 2 itu adalah 56 sampai 58. Kita akan menentukan tepi bawahnya. Tepi bawah adalah batas bawah kelas kurangi 0,5, yaitu 55,5. Kemudian kita hitung frekuensi kumulatif. Nah, kuartil kedua itu letaknya di kelas ketiga. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah total frekuensi sebelum kelas ketiga. Berarti frekuensi kelas pertama tambah frekuensi kelas kedua, yakni 11. Ini juga sudah ada di sini. Kita lanjut dengan frekuensi pada kelas kuartil kedua, yaitu 15. Panjang kelasnya masih sama, yaitu 3, kemudian banyak frekuensi itu 40. Kita lanjut dengan rumusnya. QI sama dengan tepi bawah tambah I/4 kali N dikurangi dengan frekuensi kumulatif, bagikan dengan frekuensi pada kelas kuartilnya, kalikan dengan panjang kelas. Kemudian kita isi nilai TB. Tepi bawahnya adalah 55,5 tambah I/4, yang ini I/4 kali N sudah kita hitung sebelumnya, ya ini 20. Sehingga tinggal memasukkan nilainya. 20 kurang frekuensi kumulatif 11, frekuensi pada kelas kuartil kedua 15 kali panjang kelasnya 3, sama dengan 55,5 tambah ini 3 ke 15 boleh kita sederhanakan ya, itu gantinya nanti 5. 20 kurang 11 itu 9/5 sama dengan 55,5 tambah 9 bagi 5 berarti 1,8. 55 tambah 1,8 berarti 57,3. Supaya dia tetap 2 desimal, kita buat saja dia 57,30. Nah, sekarang kita cek apakah hasil hitungan untuk kuartil kedua ini memang berada pada kelasnya. Oke, kelasnya tadi adalah 56 sampai 58. Sementara hitungan kita adalah untuk kuartil kedua adalah 57,30. Berarti kuartil kita ini masih benar, tepat berada di kelas kuartil yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, kita lanjut dengan menghitung kuartil ketiga. Kuartil ketiga atau kuartil atas. Kita awali dengan I/4 kali N sama dengan 3/4 kali 40 sama dengan 40 bagi 4 ini 10, 3 kali 10 itu 30. Nah, sekarang kita akan cek lagi kelas mana yang memuat datum ke-30. Kita cek dari frekuensi kumulatifnya. Ini dia. Kelas keempat. Sini. Oke. Nah, kita buat di sini kelas kuartil ketiga itu adalah 59 sampai 61. Kita tentukan tepi bawahnya.
Tepi bawah adalah batas bawah kelas kurangi 0,5 sama dengan 58,5. Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif berarti 26. Kemudian frekuensi pada kelas kuartil ketiga itu 10. Kita ngeceknya di sini. 10. Kemudian panjang kelas itu 3, total frekuensi 40. Kita lanjut dengan menuliskan formula. Saya sarankan untuk bentuk umum ini diulangi terus penulisannya supaya nanti lama-lama ini bisa diingat secara luar kepala gitu dia. Jadi tidak hafalan lagi tapi sudah kebiasaan gitu. Kuartil I sama dengan tepi bawah tambah I per 4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif bagikan dengan frekuensi pada kelas kuartil kali panjang kelas. Sama dengan, silakan kita substitusi. Tepi bawahnya adalah 58,5 tambah I per 4 kali N ini sudah kita hitung. Di awal itu nilainya adalah 30. Jadi kita buat 30 dikurangi frekuensi kumulatifnya 26, frekuensi pada kelasnya itu 10 kali panjang kelasnya 3. Sama dengan 58,5 tambah 30 kurang 26 itu 4. 4 kali 3 itu 12. Masih dibagi dengan 10. Sama dengan 58,5 tambah 1,2 jumlah berarti dia 59,7. Supaya desimal kita buat saja dia 0,70. Nah, ini adalah hasil hitungan kita untuk kuartil ketiga 59,70. Kita cek tadi kelas kuartil ketiga itu adalah 59 sampai 61. Nah, tentunya 59,70 itu masih berada pada kelas kuartilnya. Gitu dia. Oke. Baiklah anak-anak, demikianlah cara menentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data yang berkelompok. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang sudah kita bahas bersama itu dapat kamu pelajari, dapat kamu pahami dengan baik sehingga nanti akan memudahkan kamu dalam menyelesaikan soal-soal tentang kuartil 1, 2, dan 3 untuk data berkelompok. Baiklah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap termotivasi. Terima kasih.